banyak banget penulis besar dari Sunda, tapi mungkin itu jalan Allah ya. Dan saya selama dekat dengan dia itu sulit banget bahasa Sunda itu, kayak melebihi kesulitan saya belajar bahasa Inggris gitu. Jadi terus akhirnya ketika tanggal 11 itu saya diajak ke Bang Bayang sama Kang Asep tuh sama Teteh Yuli dan semuanya. Saya di situ juga belum berpikir gitu, pulang dari sana juga belum berpikir karena terlalu rumit, terlalu sulit untuk saya masuk ke Sunda gitu loh. Entah kenapa ya. Mungkin kalau melihat masa ada sejarah yang dulu ya bahwa Sunda itu sulit banget untuk disentuh Majapahit. Kalau yang saya tahu ya, karena terlalu sakral Bumi Parahyang itu. Gitu. Jadi, tapi setelah itu Mas Hedi terus, ya kan. Pertama saya terus terang ingin jadi ghostwriternya beliau aja, gitu kan. Tapi beliau enggak, gitu kan. Jadi kita terus berdua, terus akhirnya Bismillah aja. Serunya Niskala kita bikin mungkin trilogi. Karena kalau kita paksakan bisa jadi 1000 halaman, nggak akan laku terbaca. Karena tujuan kami bagaimana mengenalkan budaya Sunda dan budaya Jawa. Kebetulan sistemnya di Majapahit dan Galuh nantinya. Gitu. Jadi untuk buku pertama saya terus terang tidak berani berat. Kita main presentase ya. Jadi konsepnya memang konsep writerpreneur. Bagaimana buku ini tidak sejarah itu jadi hantu bagi anak-anak milenial, terus terang aja. Dan saya kagum di teman-teman di sini kok milenial semua ya. Bener. Saya di Jawa Timur teman saya orang tua-tua, maaf pasti 60 ke atas. Kalau yang suka Majapahit dan semua, jadi saya tidak memiliki ruang-ruang untuk ya saya menjadi pendengar aja gitu. Dan tidak serius ini. Saya orang Jawa tapi saya objektif. Ada yang ngabumbang dan ya terus banyak lah istilah apa tuh makan bersama tuh kayak makan pagi bersama. Pokoknya banyak banget keriungan yang diciptakan di sini. Jadi setelah mengenal Yorik 2 tahun lalu, saya banyak bergaul tapi di Bandung. Saya tidak mengerti, saya hanya paling main ke tempat Ayah Sidi gitu kan, teman baik kebetulan si Dilan itu. Jadi tapi sekedar kita ngomong tulisan tidak terlalu kearifan lokal ya gitu. Terus akhirnya ya itu tadi mungkin takdir ya, saya bersusah payah tuh ngikutin Mas Hedi. Mas Hedi tuh ilmunya tingkat dewa, level dewa dia. Sekali ngomong tuh saya butuh menerjemahkannya lama gitu. Mungkin saya dungu di mata beliau ya, karena tagline dari Seruni Niskala itu saya dapatkan dari beliau. Tagline-nya tuh pernah ketika saya tes ombak ke teman-teman penulis, ke murid-murid saya, mereka kok bisa ya Mbak kalimat itu muncul dari saya gitu kan. Saya bukan dari saya, karena gaya saya tidak seperti itu. Gayanya ini laki banget tagline-nya. Penyesalan berkepanjangan adalah masa lalu yang melukai hari ini. Itu tagline dari Seruni Niskala. Itu yang terlukanya siapa Mbak? Semua orang punya luka. Niskalanya atau Seruninya? Baca novelnya nanti ya. Jadi bedah novel nanti ya, sorry maaf saya tidak bermaksud bedah novel nanti. Kalau bicara novel tuh berat ya. Sinopsisnya. Jadi Seruni Niskala ini berdasarkan legenda dan realitas. Iya, realitas dan legenda itu juga dari Mas Hedi. Saya hanya mengetiknya aja. Kita bagi tugas di situ karena saya orang Jawa, tapi sebenarnya ilmu Majapahitnya jauh lebih besar dari beliau daripada saya. Sebenarnya saya hanya menerjemahkan aja. Mas jenengan yang bicara Mas, jangan saya Mas. Izin saya malu. Baru kali ini saya menemukan partner yang jauh di atas saya. Saya tidak akan mau menulis berdua ketika partner saya ilmunya sama dengan saya. Beliau ilmunya di atas saya. Itulah saya akhirnya sinopsisnya akhirnya gimana? Sinopsisnya. Biar nanti ada respon, misalkan Wastu Kencana tuh gini gitu. Ya. Kalau ini mungkin tidak ada yang kebetulan. Jadi waktu 2 tahun lalu saya riset Yorik di situ Panjalu, karena memang di situ tempat bermain dia. Saya kok tiba-tiba dan nemu Niskala Wastu Kencana. Saya tertarik sekali, tapi saya nggak memasukkan itu ke novel maupun ke filmnya. Dan kebetulan filmnya saya juga nggak, aneh aja kenapa ya kok nama ini agung banget di mata saya. Niskala Wastu Kencana keren banget. Andai saya bisa punya anak lagi, saya ingin namanya itu gitu kan. Ini kan
itu imajinasi liar. Tapi 2 tahun kemudian itu sudah terjawab. Ternyata saya memang harus cari tahu. Terus terang saya sangat minim referensi Niskala Wastu Kencana. Karena ketika kita ngomong Majapahit dan Galuh, kalah besar, sorry. Dari sisi referensi, Majapahit itu banyak banget. Jadi tadi saya mohon Mas Heri tadi, tolonglah menulis tentang Galuh, tolonglah menulis tentang Sunda. Saya sebagai penulis, saya periset juga. Saya selalu mengumpulkan data premier, data sekunder sebagai penguat tulisan saya. Terus terang sangat minim, Mas. Saya dapat pun dari arkeolog seperti Pak Jafar, Pak Hasan Jafar. Itu pun kan terbatas. Gitu. Jadi penulisnya harusnya orang Sunda sendiri. Gitu. Jadi anak-anak milenial ini harusnya ya Bapak Guru tadi mohon deh, biar seperti saya ini bisa belajar tentang Sunda. Gitu. Mungkin ada Mas Hedi, tapi saya biasanya juga sebelum diskusi sama beliau saya harus baca dulu biar saya tidak terlalu bodoh di depan beliau. Gitu. Jadi yang Mbak Kirana tahu tentang Niskala Wastu Kencana itu apa dan gimana? Yang saya mungkin tahu, teman-teman saya tarik dari Perang Bubat. Ya, kebetulan saya baca bukunya Pak Jafar, Keruntuhan Terakhir Majapahit. Ya, intinya saya baca Bubat, saya baca Parekrek. Banyak banget saya mendapatkan materi dari Majapahitnya. Sementara sangat timpang, materi untuk Niskala Wastu saya sangat minim. Gitu kan. Secara referensi ya, kalau sastra lisan mungkin Mas Hedi kuat tentang beliau, tapi saya nggak mungkin hanya sastra lisan aja yang saya kemas dalam bentuk buku ini gitu kan. Yang saya tahu Niskala Wastu Kencana adalah adik dari Dyah Pitaloka Citra Resmi yang gugur di Perang Bubat. Iya, waktu itu umur 9 tahun ya beliau, dan beliau memerintah sampai umur 104 tahun. Usianya sampai bahkan lebih dari 104 tahun ya, 124. Itu luar biasa, seorang raja yang bisa memerintah sekian ratus tahun. Dan yang saya tahu Siliwangi itu kan yang ngetop adalah Jaya Dewata ya, Prabu Jaya Dewata aja. Nah, padahal kan seorang Niskala Wastu juga sebenarnya Siliwangi juga ya. Seperti Brawijaya juga itu yang ngetop hanya Brawijaya 5, padahal banyak juga Brawijaya lain gitu. Jadi yang saya tahu hanya itu Niskala Wastu Kencana, terus masa kecilnya dengan Adipati Bunisora itu aja sih, di Gembleng sedemikian rupa. Tempat penggemblengannya yang saya baca di 3 Kabupaten Jampang. Di sini saya juga bingung gimana sih 3 Kabupaten Jampang, saya sangat minim. Itu dari jurnal PDF yang saya dapat. Jadi nanti mungkin Jampang, di situ di mana ya gitu kan. Bagaimana penggemblengan di tempat itu bisa mewujudkan, membentuk seorang Niskala Wastu Kencana yang luar biasa gitu ya. Jadi nanti mungkin saya mohon nomor teleponnya Mas Heri ya. Atau bisa sekarang mungkin TikTokan Mbak. Iya. Boleh. Karena yang jauh ya premisnya. Jadi premis itu satu alinea tentang buku ini tentang Dewa Nuswantara. Jadi saya ngomong trik dulu ya, trik sebuah novel. Kebetulan saya biasa jualan novel. Kebetulan bisa jadi film itu juga kita pasti punya rencana dari pra produksi sampai post. Kita harus bikin proposal, intinya hitungan-hitungan matang. Makanya bahasa seni Niskala juga itu memang agak berat. Tapi saya nggak mau orang membaca saya 30 ke atas, bahkan 40 ke atas gitu kan. Saya ingin anak-anak milenial mau baca, makanya ada 3 pasang di novel ini, 3 pasang time travelnya 596 tahun yang lalu, yaitu Seruni dan Niskala Wastu Kencana. Nah, Seruni ini siapa nanti aja ya di buku itu. Okay. Jadi salah satu putri dengan Trah Majapahit. Terus kemudian tahun 2000-an ada Trah di tengahnya, yaitu Dewa Nuswantara, seorang arkeolog partikel idealis. Kemudian berpasangan dengan Padma Sejati, seorang psikolog. Di bawahnya lagi, jadi ada 3 pasang. Jadi saya memang menginginkan segmen itu luas, novel itu. Yang pasangan ketiga yaitu Bintang Galuh Sanjaya, sengaja namanya Bintang Galuh Sanjaya, asli dari Bang Bayang, Kang Asep. Saya curiga Kang Asep itu ya, tokohnya ya. Ada penimbunan ya, mudah-mudahan jadi jati gede gitu. Ada lah, energi itu pasti ada. Okay. Karena saya biasa mengenal menciptakan satu tokoh itu pasti ada energi rohnya, roh hidupnya pasti ada. Terus kemudian bergandengan, jadi Bintang Galuh Sanjaya ini usianya 23 tahun, dia seorang sejarah arkeologi. Dia berpasangan dengan namanya
hidung sekar platnya, ini darah terah Majapahit. Kalau yang satunya ini terah dari Galuh, tapi kekinian. Mereka anak indigo. Jadi teman-teman yang saya kemarin, kalau saya banyak bertanya, saya sebenarnya riset teman-teman. Ketika pantes saya ditanya-tanya kemarin, oh riset. Jadi waktu kita kedua ya, waktu kita ke Gunung Surian sama di Gunung Lingga, Gunung Muncul itu sebenarnya Mas Dede, saya mepet-mepet, Mbak Nia, sebenarnya saya punya maksud, tapi maksud saya memang saya nggak mungkin wawancara, sampai indigo ya, saya mau wawancara, nggak mungkin. Itu nggak mungkin, saya itu terlalu bodoh seperti itu ya, karena saya tahu indigo tuh nggak akan ngaku indigo, ya kan? Tapi IndiHome. Itu ya. Nah, itu terus berkembang, sekarang udah masuk bab 16. Jadi ceritanya intinya periset lah mereka, arkeolog yang nantinya juga akan bermitra dengan teman-teman komunitas yang di luar. Oke. Mungkin ada penanggap mungkin Mbak Kirana, karena sebelum Mbak Kirana WA private Mas Heri, Kang Heri ya, lebih baik